Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5 ya. Pada program studi bisnis digital semester 5 dengan mata kuliah manajemen supply chain atau supply chain management, yaitu manajemen rantai pasok. Pada kesempatan ini kita akan kuliah dengan topik pembahasan adalah proses produksi atau manufacturing. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kesempatan ini. Perkembangan sebuah teknologi seolah menjadi lampu hijau bagi industri perusahaan untuk berjalan ke arah penerapan proses manufaktur. Hal ini tidak hanya terjadi di belahan dunia lain, namun juga termasuk di Indonesia. Negara kita menjadi salah satu bangsa yang memiliki banyak perusahaan manufaktur atau software house di berbagai sektor industri. Secara umum, ada 3 sektor industri di Indonesia, yakni sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan industri manufaktur yang memiliki aktivitas utama mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan setengah jadi tentu memiliki proses manufaktur dalam sistem yang dijalankan. Berikut penjelasan lengkap mengenai proses manufaktur. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, apakah proses manufaktur itu? Proses manufaktur adalah aktivitas pengubahan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Termasuk dalam proses manufaktur adalah merencanakan spesifikasi produk, desain produk, menentukan bahan baku, dan lain sebagainya. Proses manufaktur merupakan proses memodifikasi bahan baku menjadi barang jadi yang melibatkan prosedur yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adanya proses manufaktur ini menjadikan sebuah barang memiliki nilai yang lebih tinggi. Setelah mengalami proses, bahan baku diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Misalnya, kita memiliki perusahaan manufaktur di sektor industri pakaian. Maka bahan baku yang dibutuhkan misalnya benang dan kain yang sebelumnya memiliki nilai jual yang rendah. Setelah mengalami proses manufaktur, benang dan kain menjadi pakaian yang merupakan barang jadi sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi. Itu adalah pengertian tentang manufaktur secara umum dan secara sederhana, tapi sudah mewakili dari pengertian manufaktur secara utuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis produksi dalam proses manufaktur.
Dalam proses industri manufaktur, perusahaan menerapkan jenis produksi yang disesuaikan dengan perusahaan. Jenis produksi ini diterapkan untuk memudahkan kesesuaian perusahaan dalam menjalankan proses manufaktur. Setidaknya ada 3 jenis produksi dalam proses manufaktur. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis make to stock. Ya. Make to stock merupakan tipe manufaktur yang menggunakan data penjualan sebelumnya sebagai acuan untuk perkiraan permintaan dari konsumen dan merencanakan proses manufaktur. Tipe manufaktur ini memiliki beberapa risiko karena perkiraan tersebut bisa saja meleset. Sehingga risikonya adalah bisa kelebihan stok atau stok yang justru kurang, tidak mencukupi. Ini adalah jenis make to stock. Dan umumnya perusahaan-perusahaan UMKM atau perusahaan kecil ya seperti ini. Dia memproduksi untuk spekulasi dijual, ya. Jadi memproduksi untuk dibuat stok, itu makanya make to stock. Karena belum tentu apa yang diproduksi hari ini itu akan langsung laku terjual. Jenis yang kedua adalah jenis make to order. Make to order merupakan tipe manufaktur yang akan melakukan proses produksi ketika jumlah dan spesifikasi pesanan dari konsumen sudah diterima. Tipe ini membuat pelanggan atau konsumen harus menunggu barang diproduksi terlebih dahulu melalui sebuah proses manufaktur sebelum didistribusikan. Namun dari sistem ini atau jenis ini, resiko kelebihan stok atau justru resiko stok yang kurang ini dapat dihindari. Kelemahannya adalah pelanggan harus menunggu waktu penyelesaian pesanan. Yang ketiga adalah jenis make to assembly atau MTA. Ya. Make to assembly merupakan perpaduan dari make to stock dan make to order, di mana proses manufaktur mulai dikerjakan sembari menunggu data pesanan dengan jumlah dan spesifikasi yang pasti dari pelanggan. Jadi ini sifatnya sudah memiliki pola penjualan, maka dia berjaga-jaga memproduksi bagian per bagian dulu. Sehingga pelanggan yang memesan produk yang sesuai dengan barang yang mulai diproduksi akan dapat menerima barang lebih cepat dan tidak memiliki waktu tunggu yang lama. Namun juga akan berisiko ketika barang yang masuk proses produksi tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan pelanggan. Sejatinya, setiap tipe manufaktur dalam industri ini memiliki resiko masing-masing. Maka tipe manufaktur yang baik adalah yang dapat menjaga kestabilan perusahaan, seperti biaya produksi, ketersediaan stok, dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Idealnya seperti itu, tetapi memang untuk mencapai ideal ini sesuatu yang sulit ya, karena kita kadang harus mengambil pilihan di mana pilihan itu pasti mengandung resiko. Pembahasan berikutnya adalah mengenai proses manufaktur dalam kegiatan produksi.
Dalam proses manufaktur memerlukan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Berikut proses manufaktur dalam kegiatan produksi yang ada pada perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah proses molding. Proses molding atau pencetakan biasanya dilakukan ketika kegiatan produksi menggunakan bahan baku yang bersifat cair atau lentur. Misalnya seperti plastik dan logam. Molding adalah proses mencetak bahan cair atau lentur menggunakan cetakan yang terbuat dari bahan kaku dan memiliki bentuk tertentu. Cetakan inilah yang dinamakan dengan mold. Ya. Jadi molding kata dasarnya adalah mold atau cetakan. Langkah awal dalam proses molding adalah mencairkan bahan baku sehingga menjadi cair. Kemudian menuangkan ke dalam mold atau cetakan. Saat sudah beku, cetakan dapat dilepas. Ada dua jenis cetakan yang biasanya digunakan dalam proses molding, yaitu permanent mold casting adalah cetakan yang dapat dipakai berulang kali, dan expandable mold casting adalah cetakan yang harus dihancurkan saat proses molding telah selesai. Yang kedua adalah proses forming. Forming adalah proses pembentukan, di mana proses forming ini biasanya menggunakan metode kompresi atau tekanan, sehingga material tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Dengan proses forming, massa benda juga tidak berubah. Proses ini biasanya dilakukan pada benda yang berbahan logam, dan tak jarang pula dilakukan pada benda yang berbahan plastik. Yang ketiga adalah proses machining. Proses machining adalah permesinan dalam proses manufaktur berupa pembuangan beberapa bagian dari produk. Proses machining bertujuan untuk membentuk produk sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan sebelum memulai proses manufaktur. Dalam melakukan pembuangan beberapa bagian yang ada pada produk ini, proses machining membutuhkan bantuan mesin atau peralatan lain yang dapat memudahkan prosesnya. Misalnya dengan bantuan mesin roda berputar, gergaji, sir, dan lainnya yang digunakan secara konvensional. Proses machining melibatkan beberapa proses. Beberapa jenis prosesnya yaitu proses pelebaran atau rimming, penyekrupan atau shaping, pengeboran atau boring, penggurdian. Ya, penggurdian ini apa bahasa umumnya apa? Drilling. Drilling itu ngebor ya. Drilling itu menggali sebetulnya. Gergaji atau sawing, gerinda atau grinding,
pembubutan atau turning, serta facing dan pengevaraisan atau milling. Semua proses tersebut biasanya ditetapkan pada produk yang berbahan logam dan furnitur. Kemudian jenis proses yang keempat adalah proses joining. Proses joining adalah proses penggabungan dari beberapa bagian menjadi sebuah produk yang utuh. Satu produk memiliki berbagai bagian yang menjadi material penyusun. Setiap bagian memiliki proses pengolahannya masing-masing. Pada proses joining ini, semua bagian disatukan hingga menjadi produk utuh yang siap didistribusikan. Misalnya seperti pada produk otomotif, sebelum menjadi sebuah kendaraan yang utuh, ada beberapa bagian yang harus digabungkan terlebih dahulu, seperti spare part. Kemudian proses yang kelima di dalam manufaktur adalah proses shearing. Proses shearing adalah proses pemotongan menjadi bagian yang lebih kecil yang bertujuan untuk dapat diproses pada tahap proses selanjutnya. Pada produk yang memiliki bahan baku logam, proses shearing adalah proses pemotongan lembaran logam menggunakan mesin pisau pemotong yang tajam yang disebut dengan shear cutting machine. Itu adalah jenis-jenis ataupun tahapan-tahapan produksi di dalam proses manufacturing. Sekarang kita akan membahas berikutnya, yaitu mengenai sistem dalam proses manufaktur. Dalam proses manufaktur, ada beberapa sistem yang dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan industri manufaktur. Salah satunya kita satu persatu coba kupas. Yang pertama adalah flexible manufacturing system. Flexible manufacturing system adalah sistem dalam proses manufaktur yang dalam proses produksinya dilakukan dengan fleksibel. Sistem ini dapat menangani seperti yang ada pada sistem intermittent, namun dalam skala yang lebih besar dan lebih mengandalkan mesin dengan sedikit bantuan tenaga manusia. Selain itu, sistem manufacturing fleksibel ini juga dapat dikonfigurasi dengan mudah untuk memproduksi produk yang berbeda dan juga dengan jumlah yang banyak. Namun biaya untuk sistem manufaktur fleksibel ini membutuhkan modal yang cukup signifikan. Sistem yang kedua dalam proses manufaktur adalah custom manufacturing system. Custom manufacturing system adalah sistem manufaktur yang menerapkan sistem custom pada produk yang akan diproduksi. Proses manufacturing ini akan dilakukan sesuai dengan permintaan produk yang diminta oleh customer atau konsumen. Biasanya produk yang dihasilkan akan lebih unik
dan sesuai dengan selera pelanggan. Namun, sistem ini akan menghabiskan waktu yang cenderung lebih lama. Hal ini dikarenakan sistem manufaktur custom ini biasanya lebih banyak menggunakan tenaga keterampilan manusia dengan bantuan mesin dibandingkan dengan mengandalkan mesin secara penuh. Sistem yang ketiga adalah intermittent manufacturing system. Intermittent manufacturing system adalah sistem produksi yang diterapkan pada proses manufaktur yang waktu dalam proses produksinya bersifat putus-putus. Sehingga pada sistem ini proses produksi baru akan dilakukan saat ada permintaan produk. Dan produk yang dihasilkan memiliki ragam yang berbeda. Jadi, aktivitas produksi dilakukan biasanya tidak begitu membutuhkan standar tertentu, sehingga dalam prosesnya akan lebih fleksibel. Sistem yang keempat dalam proses manufaktur adalah continuous manufacturing system. Continuous manufacturing system adalah sistem produksi pada proses manufaktur yang bersifat kontinu atau berlanjut. Dalam sistem kontinu pada proses manufacturing ini, biasanya dalam menyusun mesin, peralatan, dan komponen yang dibutuhkan untuk sebuah produk diurutkan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan. Bahan yang digunakan untuk produksi biasanya juga sudah melalui proses standarisasi, sehingga bahan yang digunakan sudah dijamin kualitasnya sesuai standar yang digunakan. Dalam praktiknya, sistem ini cocok diterapkan pada perusahaan yang memiliki permintaan tinggi, misalnya seperti produk untuk kebutuhan sehari-hari. Pembahasan berikutnya adalah mengenai alat bantu untuk proses manufaktur. Proses manufaktur dalam perusahaan industri manufaktur membutuhkan alat bantu untuk mendukung proses manufaktur menjadi lebih optimal. Ada berbagai alat yang digunakan dalam sebuah proses manufaktur. Sebagian besar menggunakan mesin-mesin berskala besar yang membutuhkan alat bantu dalam menjalankannya. Ada dua istilah alat bantu yang umumnya digunakan untuk alat bantu pada proses manufaktur di perusahaan, yaitu jig dan fixture. Jig adalah alat khusus yang digunakan sebagai penyangga untuk memegang komponen yang akan melalui proses manufaktur melalui mesin. Alat ini menjadi alat bantu produksi untuk menempatkan dan memegang komponen yang akan diarahkan pada alat potong saat mesin beroperasi. Pada umumnya, jig dilengkapi dengan basing baja yang keras yang berguna untuk mengarahkan mata gurdi atau bor atau drill
atau peralatan potong lainnya. Sedangkan fixture adalah alat bantu produksi yang digunakan untuk membantu memegang, menempatkan, dan menyangga benda kerja yang kuat, dan proses pekerjaan permesinan dapat dilakukan. Dalam mengefisienkan alat bantu yang digunakan pada proses manufacturing, perusahaan juga dapat memanfaatkan sistem ERP atau ERP dalam penerapannya. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah model sistem informasi yang digunakan untuk melakukan integrasi rangkaian proses dalam sebuah bisnis. Itu adalah dua alat yang biasa digunakan atau dua alat pokok yang fungsinya selalu dibutuhkan dalam proses manufacturing by machine atau manufaktur dengan menggunakan mesin. Pembahasan kita berikutnya adalah perbedaan manufaktur proses dan manufaktur diskrit. Dalam dunia industri manufaktur proses dan manufaktur diskrit adalah dua hal yang lazim dilakukan. Namun, dua hal ini memiliki pengertian yang berbeda. Pada manufaktur proses menggunakan formula dalam pelaksanaannya, sedangkan manufaktur diskrit menggunakan bills atau bills of material (BOM). Dalam pelaksanaannya, manufaktur diskrit melakukan assembling pada saat proses manufaktur dilakukan. Sedangkan manufaktur proses menjalankan proses produksi dengan jumlah yang sudah ditentukan dan dengan menggunakan sistem batch product. Kita lihat secara tabulasi perbedaan antara proses dan diskrit. Dalam tabel ini kita lihat untuk poin pertama perbedaan, yaitu dalam manufaktur proses produk yang dibuat menggunakan formula untuk menghaluskan bahan baku atau bahan mentah produk. Sedangkan pada manufaktur diskrit, produk terdiri dari bagian-bagian yang mudah untuk diambil atau dihitung, dan lain-lain. Perbedaan berikutnya adalah pada manufaktur proses, produk tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang menyusunnya, atau produk itu merupakan satu kesatuan. Sedangkan pada manufaktur diskrit, bagian-bagian dapat dipisahkan dan dapat didaur ulang pada akhir siklus masa produk. Perbedaan yang ketiga adalah pada manufaktur proses menggunakan resep atau formula. Jadi membuatnya berdasarkan resep atau formula. Sedangkan pada manufaktur diskrit menggunakan bills of material atau BOM. Ya, bills of material ini adalah rincian-rincian material-material yang akan digunakan, yang sudah ditentukan sebelumnya. Perbedaan keempat, pada manufaktur proses produksi dengan sistem batch. Batch itu adalah semacam
catatan per bagian produksi ya. Sedangkan pada manufaktur diskrit, perakitan produk dengan cara linear. Linear ini adalah garis proses yang saling bergantian gitu ya, tapi berkelanjutan. Kemudian perbedaan yang kelima adalah manufaktur proses, contohnya produk makanan kaleng, minuman kemasan, dan lain-lain. Dan contoh dari manufaktur diskrit adalah seperti perakitan kendaraan ya, mobil, sepeda motor, perakitan komputer, alat elektronik, dan lain-lain. Itu adalah perbedaan manufaktur proses dan manufaktur diskrit. Kita sajikan dalam bentuk tabulasi supaya lebih memudahkan. Lebih detail lagi mengenai contoh dan perbedaan, proses manufaktur selalu dikaitkan dengan output yang terukur dan tertakar. Ya, biasanya ada pengukuran berat atau volume. Sedangkan untuk manufaktur diskrit selalu dikaitkan dengan proses perakitan, pembuatan suku cadang atau komponen standar. Sehingga dari output pun bisa jelas akan berbeda. Itu adalah perbedaan daripada manufaktur proses dan manufaktur diskrit. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh nyata dari yang ada di manufaktur-manufaktur di Indonesia. Kita ambil contoh di sini adalah proses manufaktur di Toyota Motor. Toyota Motor Corporation atau pabrik pembuat mobil Toyota menjadi salah satu contoh pabrikan kendaraan yang sukses karena proses manufakturnya yang efisien. Dalam prosesnya, perusahaan tersebut menerapkan pendekatan lean manufaktur sehingga dapat memaksimalkan waktu operasional untuk menghasilkan sebuah pesanan kendaraan dengan cepat. Adapun dua sistem utama yang diterapkan di perusahaan tersebut antara lain, yang pertama adalah Jidoka, ini bahasa Jepang ya, yaitu proses produksi akan dihentikan ketika ada masalah pada mesin untuk menghindari kecacatan produk. Jadi apabila ada masalah pada mesin, otomatis proses produksi berhenti dengan sendirinya. Sistem kedua adalah just in time, yaitu hanya memproduksi bagian-bagian yang penting serta dibutuhkan untuk diproses, sehingga prepare penyediaan bahan dilakukan dalam jumlah cukup dan tidak berlebihan. Contoh yang kedua adalah proses manufaktur di Elektromes. Elektromes yaitu perusahaan membuat crane handling solution. Crane ini alat berat. Kalau teman-teman lihat gedung sedang dibangun, biasanya ada besi panjang yang berbentuk saling silang untuk mengangkat barang-barang dari bawah ke atas atau dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu disebut dengan crane. Bentuknya ya palang-palang besi gitu, tetapi ada semacam kabin untuk operator bekerja. Elektromech adalah produsen terkemuka alat angkat crane yang digunakan di berbagai industri, termasuk konstruksi. Perusahaan ini menawarkan solusi custom yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Secara garis besar, proses manufaktur di Elektromech mencakup yang pertama adalah desain dan perencanaan.
Proses dimulai dengan analisis kebutuhan pelanggan yang kemudian diterjemahkan ke dalam desain crane custom atau desain crane yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tim desain memastikan bahwa crane yang dibuat sesuai dengan spesifikasi operasional, beban yang diangkat, dan kondisi lingkungan kerja. Misalnya kondisi lingkungan kerjanya adalah di perkotaan, di mana jarak antara bangunan yang sedang dibangun dengan bangunan lain yang sudah ada di situ biasanya mepet. Nah, disinilah perlunya custom atau desain khusus yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan kondisinya. Yang kedua adalah pemilihan material dan komponen. Setelah desain disetujui, material berkualitas tinggi dipilih untuk memastikan ketahanan dan kinerja optimal. Komponen dari crane itu sendiri seperti motor, kabel, dan sistem kontrol juga dipilih sesuai kebutuhan crane. Ya, mulai dari jarak angkat, maksimal beban, kecepatan, dan sebagainya itu bisa dibuat atau didesain secara custom. Yang ketiga adalah proses fabrikasi. Pembuatan crane dilakukan di fasilitas manufaktur elektromeh yang dilengkapi dengan peralatan modern. Bagian-bagian dari crane seperti balok utama, girder, dan mekanisme angkat dirakit dengan presisi tinggi menggunakan teknik pengelasan dan pemotongan yang canggih dan presisi. Tahap berikutnya adalah perakitan dan uji kualitas. Setelah komponen utama selesai, crane dirakit dan diuji untuk memastikan fungsi yang aman dan efisien. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa crane dapat mengangkat beban sesuai dengan spesifikasi dan beroperasi dengan lancar. Itu adalah dua contoh proses manufaktur yang di satu sisi adalah by custom dan di satu sisi yang Toyota itu adalah menggunakan proses manufaktur line industri ya. Bahasan berikut adalah perbedaan proses manufaktur dan proses produksi. Ini kadang-kadang kita sering menyamakannya antara manufacturing dengan produksi, padahal ini adalah berbeda. Perbedaan proses manufaktur dan produksi terletak pada output, hasil, atau keluaran yang dihasilkannya. Proses manufaktur biasanya bertujuan menghasilkan produk dari bahan baku atau komponen dalam skala besar melalui bantuan mesin atau adanya pengaturan man machine. Sedangkan proses produksi lebih kepada input material atau bahan mentah, komponen atau bahan setengah jadi, atau non material, yaitu gagasan, informasi, keterampilan, dan lainnya. Dihasilkan menjadi output jadi yang siap jual. Ini silakan dianalisa kira-kira perbedaan prinsipnya di mana. Pembahasan berikutnya adalah mengenai lean manufacture atau lean manufacturing. Lean manufacturing merupakan sistem produksi yang mana dari sisi produsennya ia memiliki keinginan untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan mempercepat atau mempersingkat waktu daripada sistem produksi tersebut. Artinya,
perusahaan yang melakukan pendekatan lean manufaktur berarti berupaya meningkatkan produktivitas, yaitu mengurangi waktu tunggu dan menghilangkan pemborosan, yaitu mengurangi biaya operasional. Itu adalah apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Sekarang penutupnya adalah menjalankan sebuah perusahaan manufaktur mengharuskan kita mengenali aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya, termasuk proses manufaktur. Dengan memahami tentang proses manufaktur dan sistem yang dapat dijalankan dalam sebuah perusahaan manufaktur, menjadikan kita dapat menentukan sistem apa yang paling menguntungkan untuk diterapkan di perusahaan kita. Itu adalah yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini, mata kuliah manajemen rantai pasok atau supply chain management, pada sesi yang keempat membahas mengenai proses produksi atau manufacturing. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Untuk mahasiswa Politeknik Gus Durian, silahkan berkomentar di kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.